Kayaknya sih putaran kedua pasti lolos. Saya berkeyakinan para kader-kader partai pendukung, relawan kita, juga data-data yang akan kita siapkan untuk proses berikutnya ini cukup kuat. Dan saya dijanjiin oleh tim hukum nasional kita untuk segera membongkar semua bentuk-bentuk kecurangan itu. Sehingga saya belum membaca detail laporannya, tapi tim hukum nasional menyampaikan akan segera membongkar semua bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pade Sindiran dan ya tentunya Pade selalu berharap ya ada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Ya oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemilihan umum telah selesai dan dimenangkan oleh Prabowo Gibran dengan nilai lebih daripada 50+1%. Otomatis dengan undang-undang pemilu dikatakan apabila pemilihan presiden dipilih lebih daripada 50+1 itu adalah maka sudah bisa diketahui pemenangnya, dan itu cukup satu putaran. Namun demikian apabila ada 3 calon atau lebih dan tidak memenuhi ambang batas alias 50%+1, maka akan diulangi untuk memilih 2 pasangan calon yang memenuhi ambang batas untuk putaran kedua, yakni terbanyak pertama dan terbanyak kedua. Maka otomatis terbanyak ketiga akan gugur dengan sendirinya, maka akan diminta untuk berkoalisi kepada calon pasangan yang akan menuju ke babak selanjutnya, yaitu final ya, bukan banyak babak penyisihan, berarti sudah menuju kepada final. Namun demikian apabila kenyataan sekarang bahwa Prabowo sudah memenuhi 50%+1, maka dipastikan tidak ada putaran kedua karena sudah memenuhi ambang batas 51% ya. Bahkan kalau dilihat dari segi perolehan suara, maka Prabowo itu sudah memenuhi lebih daripada ambang batas, yakni 57%. Bahkan 58 ya kalau kita lihat daripada hasil daripada quick count ya. Namun demikian Caimin kelihatannya tidak menerima hasil daripada kekalahannya dan dia meyakini akan ada putaran kedua. Ini yang menjadikan sangat ribet dan otomatis namun demikian dalam undang-undang pemilu dikatakan tidak akan ada pilihan putaran kedua apabila sudah memenuhi ambang batas 51% lebih begitu ya. Oke, dan kita saksikan sama-sama pernyataan daripada Caimin dan juga ada warga masyarakat yang sangat tidak setuju alias ya membantah akan ada putaran kedua. Kita lihat videonya. Saya berkeyakinan para kader-kader partai pendukung, relawan kita. Min, putaran keduanya kamu muter-muter sendiri sama angin. Muter-muter sama angin gitu ya. Ya, udahlah. Hati legowo. Iya, untuk ikhlas saja ya, begitu ya. Menerima kekalahan gitu ya. Kalian juga curang. Masa? Curang juga curang, ya. Teriak curang. Iya, curangnya di mana, Mbak? Itu sama saja menjatuhkan diri kamu sendiri. Oh gitu. Orang kamu juga curang. Jadi legowolah. Pikiran adem, hati adem, istighfar, sholawatan gitu aja. Istighfar, sholawatan ya. Oke gas. Dengan pernyataan Caimin itu otomatis dari warga masyarakat yang mengerti tentang undang-undang pemilu dan peraturan otomatis ya menertawakan begitu ya. Masa sekelas Caimin kok tidak mengetahui proses daripada pemilihan umum, undang-undang dan sebagainya. Dan tentunya ada yang berpendapat, ada Rocky Saputra ya. Ini Rocky Saputra mengatakan tenang Caimin, akan ada 2 putaran kedua. Akan ada putaran kedua 01 dan 03 perebutan juara kedua begitu katanya ya.
Ada Deden 1971 mengatakan Cimahi Jawa Barat Prabowo Gibran menang. Ya, alhamdulillah demikian dijawab oleh Rocky Saputra. Gunung Jati Cirebon 02 unggul di setiap TPS 1 sampai 15 semua 02 unggul, demikian kata Mami Ready. Dengan demikian, kenyataan seperti ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Prabowo Gibran begitu lebih tinggi dibandingkan kepercayaan kepada Caimin, Anies Baswedan, kepada Ganjar, ataupun kepada Mahfud MD ya. Disebutkan ada 6 Gus ya mengatakan kalau ada putaran kedua anak rantau harus demo biar semua bisa memilih. Kita gas 80% Prabowo Gibran menang. Semangat. Bahkan apabila ada putaran kedua Caimin, maka Prabowo Gibran akan dimenangkan dengan 80%. Waduh. Hati-hati Caimin, malah dipermalukan lagi nanti lo. Jangan begitu dong, Cak. Termasuk ada juga curang maling teriak maling, demikian kata Vika Susanti. Padahal 01 unggul di semua TPA. Tempat pembuangan akhir begitu ya. Itu mas sampah. Masa Caimin dan Anies Baswedan disamakan dengan sampah, Mas Nau? Waduh, Mas Nau. Ada ini ya, Caimin jadi pelawak aja pasti diundang sana sini dah ya. Lucu ya begitu ya. Ada Wayadi 10 juga mengatakan gas Caimin, semoga 2 putaran tetap Prabowo yang menang karena hanya butuh hari libur tambahan. Yang jelas Prabowo 1 putaran, kalau Anies sama Ganjar terserah mereka muter-muter berapa kali. Kata Pantai Panjang 8. Panji juga mengatakan aku lihat di informasi Jombang Imin kalah telak sama 02 di kampung kelahirannya. Oh, kelahiran Caimin di kampung di Jombang begitu ya. Punya hati legawa lebih baik Pak, demikian kata Irfastur. Berani menerima kekalahan jauh lebih baik, demikian kata user 8130 950 855 744. Razita mengatakan daripada kena serangan stroke. Masih mau ngetik gini udah diwakili, demikian kata Aziza Samsul. 021 putaran, 01 muter-muter, 03 puyeng. Aduh. Di kampung saya semuanya unggul nomor 2 karena sudah melekat di hati, demikian kata Mama Sob ya, Rafa Mama Sob ya. Ada user 48654 522 32546. Kalau ada putaran kedua, lalu siapa yang bikin TPS? Lalu anggota-anggotanya siapa yang biaya TPS lagi, bos? Iya, ndak mungkin lah. Karena tadi undang-undangnya sudah jelas, apabila memenuhi 51 ya atau 50+1%, maka itu 1 putaran. Kalau 2 putaran, ya pernah. Di DKI Jakarta waktu itu ada pilkada, Ahok menang, Anies kalah sama AHY. Namun demikian di putaran kedua yang menang adalah Anies. Karena undang-undang pemilihan yang harus 50+1 adalah presiden dan juga di DKI Jakarta. Yang lainnya tidak perlu 50+1. Misalnya calonnya ada 10, ya cukup katakan 30% saja sudah menang kalau yang lainnya di bawah itu, begitu bro. Segera kabar hari ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.